Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmahakiki, kelas 12 IPA 1, absen 7. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang Insinyur Juanda. Jadi, Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya lahir pada 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Hindia Belanda. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kertawijaya dan Nyi Monat. Nah, ayahnya ini adalah seorang mantri guru di Holland English School atau disingkat menjadi HIS. Nah, semenjak ia lulus dari TH Bandung atau sekarang yang lebih dikenal dengan ITB, Institut Teknologi Bandung, pada 1933, ia mulai mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta. Padahal pada saat itu ia juga ditawari untuk menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji yang jauh lebih besar. Nah, titik kiprahnya dalam pergerakan nasional ini dimulai sesaat setelah kemerdekaan. Jadi Juanda bersama dengan barisan pemuda berhasil mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang pada 28 September 1945. Pemerintah Indonesia pun cepat mengangkat Insinyur Juanda menjadi kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan juga Madura, dan berkat kinerjanya yang bagus, ia juga diangkat sebagai Menteri Perhubungan. Dia sempat ditangkap oleh Belanda pada saat agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949, ia berperan sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Nah, setelah perundingan tersebut selesai, atau hasil dari perundingan tersebut adalah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, setelah momen itu, Juanda ini berkali-kali diangkat menjadi menteri. Buku 125 Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan mencatat bahwa Juanda diangkat menjadi menteri sebanyak 17 kali. Pada 1957, kedaulatan Indonesia dihadang oleh aturan Territorial Zee Maritime Kringen Ordonantie atau ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim 1939. Nah, aturan ini hanya mengakui batas laut teritorial hanya 3 mil dari garis pantai terendah. Nah, Juanda ini tidak setuju dengan aturan tersebut karena aturan tersebut akan membuat negara Kesatuan Republik Indonesia terpecah-pecah oleh laut internasional. Nah, akhirnya dia membuat deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dalam deklarasi itu ia menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa segala perairan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia masuk dalam teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi itu juga menyatakan bahwa penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Indonesia akan ditetapkan dengan undang-undang. Deklarasi tersebut ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Namun, berkat kegigihan dari Juanda, akhirnya deklarasi tersebut disahkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu United Nations Convention on Law of Sea atau UNCLOS pada 1982. Lalu dikeluarkan juga undang-undang untuk mengesahkan dan juga mempertegas deklarasi tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 1952. Kini Insinyur Juanda dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia wafat pada tanggal 7 November 1963 pada usia 52 tahun karena serangan jantung. Dan berkat jasanya, ia pun
diberi gelar pahlawan pada tanggal 29 November 1963. Sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.